warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PKN. Tujuan pembelajaran ini yang pertama dapat mengetahui sikap yang mencerminkan sila keempat dan kelima. Yang kedua, membiasakan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membiasakan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang pertama, bersyukur pada Allah Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, materi yang pertama yaitu contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Misalnya, kalian memaksa teman kamu misalkan untuk mengikuti pendapat kamu, misal gitu ya. Itu tidak boleh ya. Nah, terus yang kedua, menerima kekalahan dengan ikhlas. Nah, kalau misalkan dalam pertandingan, dalam bermusyawarah, terus kalian misalkan kalah dalam bermusyawarah atau kalah dalam pertandingan. Nah, berarti harus menerima dengan ikhlas. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Nah, kalau misalkan seperti pemilihan ketua kelas atau misalkan pemilihan sekretaris atau apa di kelas, nah itu harus diselesaikan dengan musyawarah bersama-sama. Yang keempat, menghargai pendapat teman saat mengikuti pelajaran di kelas. Misalkan ada teman yang berpendapat, jangan disorakin gitu ya. Jadi harus kita hargai, kita ikutin pendapatnya dia dulu gitu. Terus selanjutnya yang kelima, mengikuti diskusi di kelas dengan aktif. Kalau misalkan ada guru menjelaskan, misalkan ada yang kurang paham, bertanyalah ya, jangan malu-malu. Yang keenam, belajar berani menyampaikan pendapat. Nah, di sini kalau kalian misalnya kurang paham atau apa, sama juga dengan poin kelima ya, belajar untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Yang ketujuh, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, kalau misalnya kalian di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah, misalkan rapat untuk merencanakan liburan, misalkan di keluarga. Nah, itu harus musyawarah dulu untuk mencapai suatu mufakat. Misal kemana gitu, dengan semangat kekeluargaan. Jadi tidak saling menyalahkan ya, tapi dengan kekeluargaan. Yang kedelapan, mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama ya. Jadi tidak ada yang merendahkan, tidak ada yang mencela dan sebagainya. Oke, next, selanjutnya materi kedua yaitu contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama, pandai membagi waktu. Nah, apalagi kalian nih ya sudah mau remaja, jadi kalian harus bisa membagi waktu. Waktunya belajar kapan, waktunya sholat kapan, waktunya bermain juga kapan. Jadi boleh ya bermain HP, nggak apa-apa. Yang penting kalian dikasih waktu ya, harus membagi waktu. Misalnya waktu main HP-nya misalkan dari jam setelah sekolah misalnya ya, 2 jam atau 3 jam saja. Sekolahnya kan dari pagi sampai siang tuh sekolah waktunya. Jadi tidak banyak main HP atau game gitu ya, dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar membagi waktu ya. Jangan kalian itu dikuasai oleh HP, tapi kalian yang menguasai HP supaya bisa membagi waktu. Nah, terus yang kedua, bergotong royong. Nah, misalkan kalian di rumah kerja bakti, beres-beres rumah. Nah, harus saling gotong royong. Tidak ada yang satu diam, yang satu kerja gitu. Jadi harus bergotong royong. Yang ketiga, peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Nah, misal teman kamu misalkan mengalami kesulitan dalam hal
ekonomi atau mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, kamu harus dibantu, yaitu dibantu dengan cara misal diajarin, bukan dikasih contekan ya. Atau misalkan teman kamu misalkan tidak membawa bekal. Nah, kita harus lihat, peduli itu ya. Oh iya, teman saya nggak bawa bekal, mungkin ya nggak tahu juga, mungkin apa dia buru-buru jadi lupa. Nah, kita kasih. Itu peduli ya. Terus selanjutnya bersikap adil terhadap siapa saja. Nah, kalian harus, misalkan kalian di rumah punya adik, punya kakak, apa punya di rumah punya siapa, ponakan. Nah, kalian harus bersikap adil ya, tidak membeda-bedakan. Misalkan ini mah adik saya dikasih banyak misal makanannya. Misalkan ini mah orang lain atau siapa gitu terus kasih sedikit. Nah, tidak, tapi harus berbuat adil. Dimanapun kalian berada harus berbuat adil ya. Terus yang selanjutnya menghargai karya orang lain. Misal teman kamu menggambar yang menarik gitu, atau misalkan kamu lebih bagus gitu. Misalkan kamu lebih bagus gambarnya dari dia gitu. Nah, jadi harus menghargai karya orang. Dia kalau memang gambarnya itu ya udah begitu gitu. Jangan dicela atau jangan dicemoohin. Gambarnya kok kayak gitu. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Tapi harus menghargai karya orang lain ya. Walaupun gambarnya seperti apa, tapi kita tetap menghargainya. Oke, selanjutnya nomor 6, menghormati hak-hak orang lain. Nah, hak-hak kita itu kan, haknya itu kalau hak anak kan mendapatkan makan, mendapatkan pakaian, mendapatkan uang jajan. Nah, itu hak kita. Nah, berarti mereka juga sama. Jadi kita harus menghormati hak-hak orang lain juga gitu, sama seperti kita ya. Oke, lanjut yang ke-7, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, kalian apalagi di musim pandemi ini, jadi harus saling tolong menolong ya. Jangan cuek atau tidak peduli ya. Jadi harus saling tolong menolong. Misalkan dengan memberikan sesuatu makanan kepada teman atau kepada tetangga di lingkungan gitu. Di sekolah dengan cara saling membantu. Misalkan dia nggak bawa pensil, nggak bawa pulpen, lupa, nah kita kasih pinjam. Oke, selanjutnya yang ke-8, tidak bersifat boros. Nah, di sini di dalam sila kelima mencerminkan tidak bersifat boros. Jadi tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Misal kalian udah punya tas ya, tasnya udah 2 atau udah 3, beli lagi tas. Nah, itu ya pemborosan. Jadi kalau bisa misal punya tas 2 ya udah cukup gitu buat ganti-ganti. Atau misal beli mainannya kira-kira yang bermanfaat apa nih, belilah yang bermanfaat, tapi tidak yang beli mainan terus sampai numpuk gitu. Nah, itu berarti boros ya, tidak boleh seperti itu. Jadi kalian beli kira-kira bermanfaat tidak gitu. Yang kalian bermanfaat ya udah silahkan. Tuh, misal HP nih, HP misalnya bermanfaat kan buat belajar, oke silahkan pakai HP, tapi dibagi waktu tadi ya. Ada hubungan kaitannya membagi waktu tadi. Jadi misalkan main HP-nya dari jam sekian sampai sekian, waktunya sholat ya sholat, waktunya belajar gitu ya. Oke, selanjutnya 9, suka bekerja keras. Nah, di sini kalian sebagai siswa harus tetap semangat dalam belajar ya, sama bekerja keras. Nah, dalam hal apa aja, semangat dalam belajar, tidak misalnya belajarnya online, saya males, nggak mau misalnya. Itu salah, tapi harus tetap bekerja keras, tetap semangat untuk belajar walaupun dalam kondisi pandemi ya. Terus selanjutnya yaitu tidak bergaya hidup mewah. Tadi hampir sama dengan tidak bersifat boros. Ya, misalkan kalian punya tas baru, misalkan belinya mahal, dipakai, terus diliatin, pamer gitulah ya ke teman-teman. Terus kamu mencela atau menghina teman kalian yang tasnya jelek misalnya, itu nggak boleh ya. Ini tidak bergaya hidup. Jadi biasa aja bawa tas ya, tas aja biasa sederhana. Terus kalau memang belinya mahal ya silakan aja, nggak masalah gitu, pakai aja, tapi tidak mempamerkan atau tidak menghina tas teman yang punya teman kamu gitu ya. Oke, next
Referensi pembelajaran ini diambil dari buku tematik 6A, yang kedua dari internet, yang ketiga modul kelas 6 tema 1. Nah, di sini ada evaluasi pembelajarannya ya. Nah, kalian diisi di sini. Di bawah ini ada peta konsep yang harus kamu lengkapi dengan contoh pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan tuliskan contohnya sesuai pendapatmu sendiri. Misal di sini yang mencerminkan persatuan Indonesia, berarti itu sila yang ketiga ya. Di sini ada contohnya, ada kotak 3, yang satu udah diisi yaitu bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kotak 2-nya kira-kira apa yang mencerminkan sila ketiga atau sila persatuan Indonesia. Nah, terus yang selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, berarti ini sila yang keempat. Nah, di sini ada 3 kotak. Yang pertama sudah diisi, yaitu mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, yang 2 kotak ini belum diisi, berarti kalian harus diisi yang 2 kotaknya. Kira-kira yang mencerminkan sila keempat apa? Terus yang selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu sila yang ke-5. Nah, di sini ada 2 kotak, kalian isi. Kira-kira yang mencerminkan sila ke-5 apa? Terus di sini juga ada, kalian perlu diisi juga. Di sini ada gambar burung Garuda. Nah, nilai-nilai utama setiap sila dalam Pancasila. Nah, coba kamu pasangkan pengamalan nilai Pancasila dengan sila yang sesuai. Misal di sini bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini kalian tarik garis nanti kira-kira pasangannya sila keberapa. Terus yang selanjutnya mengadakan kegiatan bakti sosial, nah kira-kira ini masuk ke sila keberapa. Terus saling menghormati antar umat beragama. Nah, ini masuk ke sila keberapa. Tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini juga masuknya sila keberapa. Mengutamakan musyawarah mufakat. Nah, ini juga sama, sila keberapa, dipasangkan ya. Oke, selanjutnya sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.